Sebuah kesalahan besar baru saja dilakukan oleh para pembalap top MotoGP. Tidak dijagokan, diremehkan, bahkan namanya tidak masuk dalam daftar favorit juara dunia Moto3 musim ini. Veda Ega Pratama datang ke kejuaraan dunia tanpa banyak sorotan. Namun, apakah mereka lupa dengan siapa yang mereka hadapi? Ini bisa menjadi bahan bakar untuk kejutan terbesar musim ini. Mari kita lihat perjalanan luar biasa Veda Ega Pratama yang dimulai dari jalanan Gunung Kidul, Yogyakarta. Perjuangan panjang dan tekad baja membawanya menjadi nama yang disegani di level junior. Puncaknya, Veda Ega Pratama berhasil mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang menjuarai Asia Talent Cup pada tahun 2023. Gelar paling bergengsi di level junior Asia itu diraihnya dengan dominasi luar biasa. Prestasi gemilang inilah yang menjadi tiket emasnya, memberinya hak istimewa untuk mengikuti balapan Grand Prix setahun lebih cepat dari batas usia minimal 18 tahun. Dari Gunung Kidul ke panggung dunia, ini adalah bukti nyata bahwa mimpi, kerja keras, dan dukungan seluruh bangsa bisa mengalahkan segala keterbatasan. Memasuki musim debutnya di Grand Prix Moto3, nama Veda Ega Pratama seharusnya menjadi sorotan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sebuah sesi tanya-jawab yang dibagikan oleh The Race, sederet nama besar pembalap MotoGP justru menjagokan rival-rival Veda. Yang membuat ini semakin menarik adalah siapa saja yang mereka jagokan. Rival terkuat Veda, Brian Uriarte, yang notabene adalah juara Rookies Cup, langsung direkrut oleh tim raksasa Red Bull KTM Ajo. Performanya yang kuat membuat juara dunia MotoGP, Joan Mir dari tim Honda, tanpa ragu menyebut Uriarte sebagai kandidat juara. Saya suka dengan Uriarte, kata Mir. Tidak berhenti di situ, pembalap lain yang digadang-gadang adalah Marco Morelli dari tim CF Moto Aspar. Dikabarkan, Maverick Viñales dari Red Bull KTM dan Alex Rins dari Yamaha memberikan suara mereka untuk Morelli. Kami punya salah satu teman kami, yaitu Marco. Kami akan mendukungnya, ucap Viñales. Namun pembalap yang paling banyak dijagokan adalah Maximo Quiles, rekan setim Morelli. Dukungannya tidak main-main, datang dari Marquez bersaudara, Mark dan Alex, yang juga menaunginya dalam agensi mereka. Selain itu, juara dunia MotoGP Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Fabio Di Gianantonio, hingga Jack Miller, semuanya kompak menyebut nama Quiles. Lalu di mana nama Veda Ega Pratama? Namanya seolah tenggelam. Tak satu pun dari pembalap MotoGP yang diwawancara menyebut namanya sebagai favorit. Kenapa ini terjadi? Dikabarkan, salah satu alasannya adalah kiprah Veda di Junior GP yang dinilai jauh dari kata mulus, meskipun ia bersinar di ajang lainnya. Walaupun rutin bersaing di grup depan, posisi finish terbaiknya adalah urutan keempat. Ini adalah pandangan yang pahit tapi nyata. Pembalap dari Asia, termasuk Indonesia, seringkali masih dipandang sebelah mata. Indonesia masih dianggap sebagai pasar, bukan produsen juara dunia. Status sebagai rookie dan minim pengalaman di sirkuit-sirkuit Eropa menjadi alasan lain kenapa Veda tidak masuk daftar unggulan. Namun mereka melupakan satu hal penting, gaya balap Veda yang dikenal agresif tapi tidak ceroboh, serta kemampuannya beradaptasi dengan cepat. Dalam kerasnya persaingan Moto3, di mana selisih waktu antar pembalap sangat tipis, keberanian dan kemampuan membaca kekacauan adalah mata uang utama. Inilah senjata rahasia yang dimiliki Veda, yang mungkin belum disadari oleh para rival dan pengamat. Yang membuat kisah Veda Ega Pratama semakin membanggakan adalah beban yang ia pikul di pundaknya. Setiap kali Veda turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa namanya sendiri. Ia membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan dari ratusan juta rakyat Indonesia. Menjadi pembalap Indonesia di Moto3 bukan cuma soal balapan, ini soal membawa nama negara. Setiap kesalahan akan diperbesar, setiap hasil buruk akan langsung dibandingkan. Tekanan dari para penggemar, media, dan ekspektasi nasional seringkali jauh lebih berat daripada tekanan dari para rival di lintasan. Perjalanan Veda tidak selalu mulus. Ia harus berjuang melawan segala rintangan, dari keterbatasan fasilitas jika dibandingkan dengan akademi balap besar di Eropa, hingga adaptasi dengan budaya dan sirkuit yang sama sekali baru. Namun dengan tekad baja dan dukungan dari keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia, Veda Ega Pratama terus bangkit dan membuktikan kualitasnya. Ini adalah narasi klasik Indonesia versus dunia. Sebuah kisah underdog dari negara yang dianggap bukan produsen juara, siap menantang dominasi pembalap Eropa dan Amerika Latin.
Setiap lap yang ia selesaikan, setiap poin yang ia raih adalah sebuah pernyataan bahwa pembalap Indonesia tidak bisa lagi diremehkan. Keraguan dari para bintang MotoGP itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah pembuktian. Dengan semua keraguan yang dialamatkan kepadanya, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP justru terlihat semakin menantang dan menarik. Prestasi gemilangnya di level junior sudah membuktikan bahwa ia memiliki talenta luar biasa. Kini, panggung dunia adalah tempatnya untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya sekedar pelengkap grid. Skenario optimisnya, jika Veda mampu menjaga konsistensi, beradaptasi dengan cepat, dan memanfaatkan statusnya sebagai kuda hitam, bukan tidak mungkin ia akan menjadi Rookie of the Year atau bahkan meraih podium kejutan. Untuk musim ini, target realistisnya adalah belajar sebanyak mungkin dan secara konsisten finish di zona poin. Dampak prestasi Veda jauh lebih besar dari sekadar hasil di lintasan. Keberhasilannya akan membuka pintu lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya. Ini membuktikan bahwa dengan dukungan yang tepat dari sponsor dan pemerintah, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Veda adalah ujung tombak dari generasi baru pembalap Indonesia yang siap mendunia. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa terus mengharumkan nama bangsa. Semoga keraguan yang ada saat ini menjadi pemacu semangat terbesarnya. Persiapan akan dimulai dalam tes pramusim Moto3 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Itulah kesempatan pertama Veda untuk menjawab semua keraguan itu di lintasan. Mari kita dukung Veda dan seluruh pembalap Indonesia dengan terus memberikan semangat. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah dunia meragukan Veda, pertanyaannya adalah apakah Veda siap menjawab keraguan itu? Kita semua percaya jawabannya adalah ya. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus berjuang mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan perjuangan anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda. Atau terus mengharumkan nama bangsa Veda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama, kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa, merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.